Salam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu nadifun fatanadawfu fa innahu layadkhulul jannata illa nadifun. Al-Hadis. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, menjelang 10 hari terakhir pada bulan puasa ini, kita terus bercerita tentang pandangan-pandangan Islam terhadap pelaksanaan program Bangga Kencana. Kali ini Aki akan menyoroti tentang Kampung KB. Kampung KB yang sudah ngetren jadi ikon kita belakangan ini, dan sekarang lagi rada kempes karena tersisih oleh isu sentral stunting. Nggak apa-apa, itu juga sama pekerjaan kita. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap Kampung KB? Kita lihat dulu. Secara hakikat, Kampung KB ada 2 tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan rasa kepedulian dan tanggung jawab warga terhadap kampungnya. Itu satu. Yang kedua, melaksanakan ajas gotong royong dalam rangka membangun kampung. Ini adalah ajas Pancasila, ya. Terutama daerah-daerah pinggiran yang termasuk kategori nawacita ketiga. Begitu aslinya. Ini tidak tertulis di Juklak dan Juknis, ya. Tapi kita cerita hakikat karena kita akan bandingkan dengan keagamaan ini, ya. Hati-hati. Sekarang kita lihat bagaimana hukum menjaga kampung. Dan besok insya Allah bagaimana hidup berdampingan dengan tetangga, ya, hidup sauyunan bersama tetangga. Jadi kita bagi 2 untuk pandangan ke Kampung KB ini. Yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya. Islam mengajarkan supaya kita ramah dan menjaga lingkungan di mana tempat tinggal kita. Kampung adalah tempat kita tinggal, merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap muslim wajib menjaganya. Nah, ini yang kata Aki itu, kampung itu adalah padumukan kita. Kampung itu adalah tempat kita berhidup bersama. Kampung itu adalah harus kita jaga bersama. Kampung-kampung kamu ditempati oleh kamu, yang enak tidak enak juga kamu uruslah sama kamu. Itu hakikat seperti itu. Dalam menjaga kampung, ajaran Islam banyak hal yang mengarahkan. Yang pertama, jangan merusak lingkungan. Di dalam merusak lingkungan ini, Allah berfirman dalam surat Quran ke-30, Ar-Rum ayat 41. Kalau ingat Rum, ya, Ar-Rum ingat kepada banyak yang berkaitan dengan program KB. Di Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri. Ya Allah kan menguji, ya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu tidak boleh merusak lingkungan itu. Makanya harus menjaga lingkungan, harus menjaga kampung. Ini kampung KB ya. Yang kedua, menjaga kebersihannya. Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersihan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi Aki sebutkan di depan, di pembukaan, Islam itu adalah agama yang bersih dan suci. Maka hendaklah kalian menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Nah, ini adalah HR Baihaqi. Nah, malah dalam keterangan yang lain disebutkan anadofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, jadi tadi disebut ada beberapa catatan. Ingat, satu, jangan merusak lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Nah, ini kita kan lihat di kampung KB itu. Kampung KB itu kan di sini ada gapura, di sebelahnya adalah rumput yang tinggi. Jadi belum kelihatan kampung KB-nya di situ, tapi nggak apa-apa. Itu dalam proses, ya. Yang ketiga, menanam pohon dan tumbuhan sama dengan bersedekah. Jadi menanam pohon dan tumbuhan itu sama dengan bersedekah. Ya, dalam Islam mengajarkan perbuatan yang nilai ibadah luar biasa. Yaitu tidaklah seorang muslim menanam pohon atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan burung atau manusia, atau dimakan hewan, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya. Tapi Aki kalau padi sudah berbuah dimakan burung, wah disieukeun ya, di sawah pakai bebegi segala macam. Itu riwayat HR Bukhari, berbeda ya. Jadi yang dimakan burung atau dimakan siapa itu adalah sedekah dari kita kalau kita menanam pohon. Dengan menanam pohon dan tumbuhan di samping menjadi asri kampung kita, juga pohon yang tumbuhan bisa menahan air dan bisa menghasilkan oksigen. Menurut para ahli, satu pohon yang ukurannya sedang bisa menghasilkan oksigen kurang lebih 1,5 kg per hari. Bila dipadatkan, sementara seorang manusia bernapas membutuhkan oksigen 0,5 kg per hari, berarti dari satu pohon yang kita tanam yang berukuran sedang, setiap hari kita bisa bersedekah oksigen 3 orang secara tidak terasa. Masya Allah. Itu. Jadi kampung KB itu jangan macam-macam ya. Dan yang keempat, larangan mencemari lingkungan. Agama Islam sangat sekali memperhatikan lingkungan. Janganlah kampung kita yang asri dan baik ini kita biarkan tercemar. Baik udaranya, tanahnya, maupun lingkungannya. Buatlah MCK umum bila diperlukan. Janganlah kencing di mana-mana. Runtah, siapa membuang sampah di mana di sembarangan. Itu hakikat dari kampung KB, ya. Kampungnya asri kan gitu. Ini banyak yang sudah bagus kalau soal lingkungan ya. Aki melihat di Antapani di kota Bandung juga itu ada RW-nya yang menanam, mencari kemana-mana. Tapi itu bukan tanaman dari masyarakat. Yang masyarakat ya ada yang di Kabupaten Bandung Barat ya. Nabi SAW mengingatkan kita dalam sabdanya, Ittaqu alla inna qalu ma allai inna qala alladhi yataqalla fi tohirin nasi au fil dilihim. Jauhilah 2 perbuatan yang mendatangkan laknat
Para sahabat bertanya, apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu? Nabi menjawab, orang yang buang air di jalan umum atau di tempat berteduh manusia. HR Muslim. Itulah yang pertama kita kaitkan bahwa menjaga kampung, ya, memelihara lingkungan itu adalah perintah dari agama. Oleh karena itu kampung KB sangat bagus sekali bila masyarakatnya sudah bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.